Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Titel: Jessica Wongso. Kontroversi artis kopi sianida. Jessica Kumala Wongso atau yang akrab disapa Jessica lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 1988 di Jakarta, Indonesia. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dalam keluarga Tionghoa yang menganut ajaran Buddhisme. Ayahnya, Winardi Wongso, dikenal sebagai seorang pengusaha onderdil sepeda plastik di Jakarta. Sementara ibunya, Imelda Wongso, adalah ibu rumah tangga yang mendampingi sang suami dalam usaha keluarga. Keluarga mereka tinggal di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sebuah lingkungan urban yang cukup padat, namun dikenal aman dan tertata bagi masyarakat kelas menengah. Sejak kecil, Jessica dikenal sebagai anak yang pendiam dan tertutup. Ia lebih senang menghabiskan waktunya di dalam rumah, bermain komputer, serta menggambar. Aktivitas menggambar bahkan menjadi salah satu minat yang cukup mendalam bagi Jessica. Ketertarikannya pada seni visual tumbuh sejak Jessica duduk di bangku sekolah dasar dan terus berkembang ketika ia bersekolah di Jubilee School, Jakarta. Masa remaja Jessica diwarnai dengan kehidupan yang relatif tenang, meskipun beberapa orang di sekitarnya menyebut Jessica sebagai pribadi yang sensitif dan mudah tersinggung. Jessica bukanlah tipe remaja yang aktif secara sosial. Ia lebih nyaman memilih lingkaran pertemanan yang sempit namun intens. Dalam keseharian, Jessica juga dikenal sangat perfeksionis terhadap tugas-tugas sekolah dan karya desain yang ia buat. Sifat ini kadang membuat Jessica terlihat emosional. Pada tahun 2005, di usia 17 tahun, Jessica mengikuti keluarganya bermigrasi ke Australia dan menetap di kota Sydney. Di sana, ia kemudian memperoleh status sebagai penduduk tetap Australia. Proses adaptasi di negara baru tidak selalu berjalan mulus, terutama karena perbedaan budaya dan sistem sosial yang cukup kontras dengan Indonesia. Namun, Jessica mampu melanjutkan pendidikannya dan kemudian diterima di Billy Blue College of Design, sebuah institut desain bergengsi di Sydney. Selama tinggal di Sydney, Jessica sempat bekerja sebagai desainer grafis di sebuah institusi kesehatan, yaitu Ambulance Service of New South Wales. Jessica juga sempat bekerja menjadi staf administrasi dengan status kontrak di beberapa perusahaan, serta menerima beberapa proyek lepas terkait keahliannya sebagai desainer grafis. Jessica juga pernah menjalin asmara dengan seorang pria Australia bernama Patrick O'Connor. Namun hubungan mereka berakhir di bulan Januari tahun 2015. Dalam 14 catatan kepolisian, 10 diantaranya merupakan laporan dari Patrick mengenai tindakan Jessica. Datang ke alamat apartemen dan bertemu dengan Jessica. Saat itu, Jessica membenarkan pernah mengatakan apa yang dilaporkan Patrick. Tapi menurut Jessica, itu hanyalah gertakan dan ia tidak sungguh-sungguh ingin melakukannya. Pada laporan jika kadar alkohol Jessica dalam konsentrasi tinggi. Pada laporan ketiga tanggal 26 Oktober tahun 2015, Patrick melaporkan ancaman percobaan bunuh Jessica menggunakan karbon dioksida. Patrick menjelaskan kondisi Jessica sedang berada di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan. Polisi lantas mendatangi apartemen Jessica dan saat masuk tercium bau karbon dioksida. Setelah dilakukan pemeriksaan sekeliling apartemen, pihak kepolisian menemukan sebuah panggangan di kamar tidur. Saat pihak kepolisian meminta penjelasan dari Jessica atas tindakannya, Jessica menyatakan dirinya frustasi karena kasus pidana kecelakaan kendaraan bermotor yang menimpanya. Jessica
kemudian bersedia dibawa ke Rumah Sakit Royal Prince Alfred untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan keempat tanggal 15 November tahun 2015. Patrick kembali melaporkan Jessica karena kekhawatirannya atas Jessica yang mengirimkan pesan singkat tentang keinginannya untuk bundir. Saat itu, posisi Jessica tidak diketahui, namun sedang berada di dekat air. Kepada polisi, Jessica mengaku depresi karena belum menerima pesan dari Patrick, padahal mereka sudah janjian untuk bertemu. Pada kasus ini, pihak kepolisian memanggil tim kesehatan mental untuk menilai kesehatan jiwa Jessica karena beberapa laporan terakhir, polisi menemukan upaya Jessica untuk menyakiti dirinya sendiri. Dan ketika polisi melakukan pemeriksaan kamar Jessica, ditemukan botol scotch besar di bawah tempat tidur dan pisau besar di atas tempat tidurnya. Saat ditanya terkait dua benda itu, Jessica mengaku tak tahu mengapa dua benda itu ada di dalam kamarnya. Ia mengaku punya permasalahan berjalan saat tidur. Di laporan kelima Patrick pada tanggal 16 November tahun 2015, Patrick melaporkan pesan singkat Jessica yang menyatakan akan menyakiti dirinya sendiri. Saat itu, polisi kesulitan menemukan Jessica, sehingga terpaksa meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mendobrak pintu apartemen Jessica. Petugas menemukan Jessica sedang tidur, baik-baik saja, dan tidak sedang mengkonsumsi apapun. Polisi hanya menemukan obat-obatan. Dan lagi-lagi, saat ditanya, Jessica mengakui ancaman tersebut, tetapi tidak benar-benar akan melakukannya. Pada laporan ketujuh Patrick di tanggal 21 November tahun 2015, kali ini ia mengaku mendapatkan pesan singkat dari Jessica yang menyatakan akan bundir. Polisi menemukan Jessica dalam keadaan mabuk dan menemukan sebotol whisky di samping tempat tidur. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan di apartemen Jessica, polisi menemukan 3 surat. 1 surat untuk Patrick, berisi pernyataan Patrick yang bersalah atas kematian Jessica. 2 surat lagi untuk keluarga yang ditemukan sejumlah uang, dan surat untuk rekan-rekan kerja sebagai ucapan selamat tinggal. Laporan ke-8 Patrick di tanggal 24 November 2015 yang sudah mulai jenuh dengan ancaman Jessica. Patrick meminta perintah penjauhan dari Jessica karena hubungan dengan Jessica sudah berakhir. Jessica memiliki masalah kesehatan jiwa serius dan Jessica terus menghubungi dirinya, bahkan disertai dengan ancaman menyakiti diri sendiri. Ancaman juga ditujukan kepada teman wanita Patrick melalui Facebook. Bahkan, Jessica juga menghubungi keluarga Patrick. Hal ini ke-9 dan ke-10 Patrick terjadi di tanggal 25 November tahun 2015. Laporan ini dibuat terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk penjauhan terhadap Jessica, juga terkait dengan kerusakan kendaraan bermotor miliknya yang diparkir dekat apartemen Jessica. Patrick mencurigai Jessica, namun setelah polisi melakukan penyidikan, tidak ditemukan bukti Jessica penyebab kerusakan kendaraan bermotor Patrick. Selain laporan dari Patrick, catatan kepolisian Australia juga mencatat laporan mengenai Jessica terkait pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk. Laporan ini tercatat pada tanggal 23 Maret tahun 2014, sebelum 10 laporan yang diajukan oleh mantan kekasihnya Patrick O'Connor. Lalu, laporan oleh rekan kerja dan atasannya yang bernama Christine terkait kekhawatiran mereka ketika Jessica tidak masuk kerja. Dalam laporannya, Christine khawatir Jessica melakukan bundir karena ia mengetahui percobaan bundir sebelumnya untuk menyakiti diri sendiri. Saat polisi mendatangi kediaman Jessica, ditemukan kondisi kamar yang berantakan dan bathtub berisi air hangat. Polisi mencoba mencari tahu keberadaan Jessica kepada tetangga, namun
tidak menemukan hasil. Pada tanggal 15 Desember tahun 2015, pengadilan menerbitkan penetapan sementara agar Patrick dan Jessica berjauhan, di mana Jessica dilarang melakukan tindakan yang mengintimidasi, mengancam, melecehkan secara fisik maupun emosional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perintah ini berlaku selama 12 bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan permintaan korban atau keputusan pengadilan. Perintah ini bukan hanya larangan biasa, tetapi dapat mengarah pada tindakan hukum pidana jika dilanggar, dan menunjukkan bahwa pengadilan menilai ada risiko serius bagi Patrick jika Jessica tidak dibatasi secara hukum. Sejak keluarnya perintah intervention order di tanggal 15 Desember 2015, tak ada lagi laporan mengenai Jessica dalam catatan kepolisian Australia hingga ia pergi ke Jakarta di tanggal 5 Januari tahun 2016, atau kurang lebih 20 hari setelah surat perintah tersebut dikeluarkan. Namun kedatangan Jessica ke Jakarta justru membuat namanya dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terkait dengan hilangnya nyawa Myrna saat sedang menikmati kopi Vietnam bersama Jessica dan Hani yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2016. Hari itu, Jessica mengundang dua temannya, Wayan Mirna Salihin dan Hani Juwita Boon, untuk bertemu di Cafe Olivier di Grand Indonesia, Jakarta. Jessica tiba lebih awal dan memesan 3 minuman. Salah satunya adalah es kopi Vietnam untuk Myrna. Berdasarkan rekaman CCTV, Jessica terlihat memasuki kafe di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ia lantas memilih tempat duduk dan akhirnya memutuskan meja nomor 54. Lalu meminta pelayan menyiapkan meja itu. Saat kedatangannya, Jessica hanya membawa tas besar berwarna coklat. Dalam rekaman CCTV kafe tersebut, Jessica tampak melihat ke arah kamera CCTV yang berada dalam kafe. Jessica sempat keluar dari dalam area kafe dan berjalan-jalan di sekitar Grand Indonesia. Bahkan, ia terlihat masuk ke beberapa toko di area Grand Indonesia selama 15 hingga 20 menit. Lalu, sekitar pukul 16:14 waktu Indonesia Barat, Jessica kembali masuk ke dalam Cafe Olivier sendirian dengan membawa 3 paper bag. Ia lalu berjalan menuju ke arah kasir dan memesan pesanan untuk dirinya dan teman-temannya. Anehnya, saat memesan minuman tersebut, Jessica memilih untuk close bill. Selesai memesan, Jessica lantas menuju ke meja 54 dan meletakkan 3 paper bag yang di bawahnya di atas meja dan duduk di bagian tengah kiri sofa yang berbentuk setengah lingkaran. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa minuman termasuk kopi yang ia pesan untuk dirinya dan teman-temannya. Dalam CCTV cafe, setelah pelayan pergi, Jessica terlihat menggeser posisi minuman yang disiapkan untuk temannya. Gelas tersebut digeser ke arah paper bag yang terlindung dari semua jangkauan CCTV Cafe Olivier. Jessica juga tampak membuka tas menggunakan kedua tangan pada pukul 16:29 waktu Indonesia Barat. Kemudian menoleh ke kiri dan ke kanan 1 menit kemudian. Pukul 16:33, Jessica lantas memindahkan paper bag yang sedari tadi menghalangi sorotan semua CCTV. Paper bag tersebut kemudian diletakkan di belakang sofa hingga semua kopi dapat terlihat dalam CCTV. Pukul 17:03 menit, Jessica menggeser tempat duduknya ke ujung sofa. Lalu, tak lama kemudian, Hani dan Myrna terlihat memasuki kafe di pukul 17:18. Hani terlihat berlari-lari kecil memeluk Jessica. Melalui CCTV, di pukul 17:19 waktu Indonesia Barat, terlihat Myrna ingin duduk di sebelah Jessica. Namun karena posisi Jessica menutupi,
Akhirnya, Mirna memutuskan duduk di tengah setelah sebelumnya melewati Hani yang duduk di ujung sofa sebelah kiri, karena di sebelah kanan ada Jessica. Bu Hani pun langsung memanggil satpam. Ketika kejadian tersebut, Jessica yang memakai baju coklat hanya diam. Hani pun nampak menelpon seseorang yang belakangan diketahui merupakan suami Mirna, yakni Arif Sumarko. Kondisi Mirna yang sudah tidak sadar. Saat tiba di Rumah Sakit Abdi Waluyo, dokter yang memeriksa Mirna kemudian menyatakan jika Mirna sudah meninggal. Dokter sempat melakukan CT scan dan pemeriksaan hasil CT scan menunjukkan otak Mirna dalam keadaan normal. Hasil pemeriksaan cairan lambung juga tidak menunjukkan adanya kandungan racun tertentu. Kematian Mirna yang terjadi di tempat umum menghebohkan Indonesia. Pasalnya, di antara Jessica, Mirna, dan Hani yang duduk bersama di kafe, tidak hadirnya Jessica saat pemakaman Mirna dengan alasan opname karena asma, memicu kecurigaan lebih lanjut. Jessica ditangkap pada tanggal 30 Januari 2016 dan mulai menjalani proses hukum yang menjadi sorotan nasional. Jaksa menghadirkan bukti rekaman CCTV, hasil pemeriksaan, serta keterangan psikologis yang menunjukkan Jessica memiliki gangguan kepribadian. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri juga mengeluarkan hasil pemeriksaan sampel kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin. Hasilnya, dari sampel kopi itu ditemukan 5 gram racun cyanida. Sebagai perbandingan, 90 mg cyanida bisa menyebabkan kematian pada orang dengan berat badan 60 kg. Sekitar 90 mg. Jika dalam bentuk cairan, dibutuhkan 3 hingga 4 tetes saja. Jumlah 5 gram adalah jumlah yang sangat mematikan. Bahkan, jauh melebihi dosis fatal standar, yang mana dengan 5 gram dapat menghilangkan nyawa 50 hingga 100 manusia. Beberapa keterangan saksi di persidangan juga menyebutkan bahwa Jessica sempat merasa tidak nyaman atas nasihat-nasihat pribadi dari Mirna, termasuk soal hubungan asmara Jessica yang dianggap tidak sehat. Nasihat pribadi dari Mirna inilah yang disebut-sebut sebagai salah satu pemicu ketegangan emosional yang kemudian dijadikan landasan dugaan motif penghilangan nyawa oleh jaksa. Meski tidak menjadi satu-satunya bukti, pernyataan ini mendukung narasi bahwa ada latar belakang konflik pribadi di antara keduanya. Pengadilan juga menghadirkan Christy Louise Charter, kolega Jessica di Australia, yang mengungkap Jessica pernah berkata kepadanya, "Kalau saya mau menghilangkan nyawa orang, saya tahu pasti caranya. Saya menggunakan pistol dan saya tahu dosis yang tepat." Tidak hanya memeriksa para saksi, polisi juga meminta keterangan dari para ahli, diantaranya ahli IT, hipnoterapi, psikolog, dan psikiater untuk menguatkan bukti dugaan terhadap Jessica. Polisi juga meminta bantuan kepada Kepolisian Federal Australia untuk mendalami latar belakang Jessica selama berada di Australia, yang kemudian mengungkapkan 14 catatan kepolisian terkait Jessica. Sementara tim kuasa Jessica menyatakan bahwa tidak ada bukti forensik langsung yang membuktikan klien mereka menaruh cyanida dalam kopi. Mereka juga mempertanyakan keabsahan beberapa bukti dan kredibilitas proses investigasi, termasuk tidak dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab kematian Mirna. Setelah menjalani serangkaian persidangan, Jessica Kumala Wongso dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas tindak pidana penghilangan nyawa berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP pada 27 Oktober tahun 2016. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa Jessica diyakini secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah meracuni Wayan Mirna Salihin dengan menaruh racun cyanida sebanyak 5 gram ke dalam minuman kopi. Jessica
disebut menutupi aksinya dengan meletakkan 3 kantong kertas di atas meja nomor 54. Pada 28 September, kembar Mirna, Sandi Salihin, memberikan keterangan bahwa Jessica sempat mengirimkan tautan berita tentang racun setelah kematian Mirna. Hakim menyimpulkan bahwa Jessica menghilangkan nyawa Mirna sebagai bentuk pembalasan dendam karena Mirna berulang kali menyarankan agar Jessica mengakhiri hubungannya dengan Patrick O'Connor, mantan pacarnya di Australia. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin juga dipenuhi berbagai kontroversi. Salah satu kontroversi yakni beredar kutipan percakapan WhatsApp antara Jessica, Mirna, Hani, dan seorang teman mereka bernama Vera yang tertanggal 1 Januari tahun 2016. Dalam percakapan tersebut, Jessica disebut sempat menanyakan keberadaan dokter umum yang praktik di kawasan Grand Indonesia, lokasi yang juga menjadi tempat pertemuan mereka. Dunia maya juga sempat dihebohkan dengan beredarnya sebuah foto yang menunjukkan 2 wanita berada di dalam kamar yang diduga sebagai Jessica dan Mirna. Beredarnya foto ini memunculkan spekulasi liar, termasuk tuduhan bahwa Jessica memiliki ketertarikan sesama jenis. Kontroversi adanya dugaan kematian Mirna terkait asuransi di luar negeri yang disebutkan mencapai 69 miliar yang menimbulkan kecurigaan masyarakat mengarah kepada ayah dan suami Mirna. Saat ini Jessica telah bebas setelah menjalani 8 tahun masa hukuman dengan perilaku baik selama di dalam penjara. Meskipun telah bebas, Jessica tetap dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan sesuai aturan bebas bersyarat hingga 27 Maret tahun 2032 saat masa hukumannya selesai sepenuhnya. Meski sudah bebas bersyarat, Jessica masih mengajukan peninjauan kembali karena merasa tidak bersalah atas tuduhan tersebut dan adanya bukti baru yang diajukan tim kuasa hukum Jessica, serta keyakinan jika selama proses penanganan terdapat khilafan hakim terkait proses peradilan Jessica. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.